Nasihat saya menyambung, memperkuat, melancarkan nasihat pokok, nasihat utama dari Bapak Imam. Jamaah supaya tetap Quran hadis jamaah. Mulai mengetahui, mulai mendengar, mulai insaf, mulai baiat. Saya penderita. Allah pasti satu, kita percaya 100%. Tetapi kalau Quran hadis jamaah pasti surga, kita masih kurang percaya. Berarti kefahaman kita belum kuat. Berarti kita terkena ayat, terkena dalil, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Akhirnya ditutup dengan ayat wa ulaika humul kafiruna haqqo. Gila bener. Kemana dia penumpang ya? Sepi banget. Nasihat saya menyambung, memperkuat, melancarkan nasihat pokok, nasihat utama dari Bapak Imam kepada satu-satunya warga jamaah. Adapun nasihat pokok dari Bapak Imam yaitu jamaah dinasihati oleh Bapak Imam sebagai nasihat pokok di mana saja, kapan saja, dalam keadaan yang bagaimana saja, jamaah supaya tetap Quran hadis jamaah. Mulai mengetahui, mulai mendengar, mulai insaf, mulai baiat. Quran hadis jamaah supaya ditetapi terus menerus sampai tutup pol ajal matinya masing-masing, disertai hati niat karena Allah. Ini sebagai nasihat pokok, nasihat utama dari Bapak Imam kepada satu-satunya warga jamaah di mana berada. Kenapa kalimat nasihat pokok dari Bapak Imam kok begitu? Karena tempat itu selalu berubah-ubah. Kita sekarang di sini, mungkin besok tidak di sini, mungkin tahun depan tidak di sini. Berarti tempat selalu berubah-ubah. Padahal tempat tidak bisa merubah jalannya masuk surga selamat dari neraka. Maka kalimat nasihat pokok dari Bapak Imam di mana saja. Waktu pun juga selalu berubah-ubah. Waktu sekarang jam 8:30 hari Rebu bulan Juni. Mungkin bulan depan sudah lain bulannya, besok sudah lain harinya. Nah ini, besok 6 bulan lagi sudah lain tahunnya. Berarti waktu selalu berubah-ubah. Padahal waktu tidak bisa merubah jalannya masuk surga. Maka kalimat nasihat pokok dari Bapak Imam, kapan saja dan dalam keadaan yang bagaimana saja. Karena keadaan pun juga berubah-ubah. Keadaan sekarang, saya yakin siswa-siswa kiriman ini masih punya uang. Saya yakin, insya Allah itu betul. Karena memang baru datang uang yang untuk
persiapan jajan sekarang masih utuh. Berarti saya yakin punya uang semua sekarang. Tapi insya Allah 10 hari lagi ada yang habis insya Allah. Nah, berarti keadaan berubah-ubah. Nah ini. Sekarang dalam keadaan sehat. Suatu saat sakit pusing. Suatu saat sakit gatel. Suatu saat sakit mah. Berarti keadaan memang berubah-ubah. Sekarang dalam keadaan aman. Alhamdulillah sekarang aman. Tetapi suatu saat nanti juga dalam keadaan tidak aman. Karena dalilnya begitu. Berarti keadaan selalu berubah-ubah. Padahal keadaan tidak bisa merubah jalannya masuk surga. Maka dari itu kalimat nasihat pokok dari Bapak Imam, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan yang bagaimana saja, supaya tetap Quran hadis jamaah sampai tutup pol ajal matinya masing-masing, disertai hati niat karena Allah. Adapun hasilnya, barang siapa yang mau menetapi Quran hadis jamaah sampai tutup pol ajal matinya masing-masing, hasilnya menurut firman Allah dalam Al-Quran dan menurut sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Hadis, wajib pasti dijamin surga. Berdasarkan firman-Nya, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat, dan berdasarkan sabdanya, man arada buhatal jannati fal yalzamil jamaah. Sebaliknya, kalau sampai tidak mau menetapi Quran hadis jamaah sampai ajal matinya masing-masing, entah sejak kecil sampai mati tidak mau menetapi Quran di jamaah, atau asalnya mau terus sebelum mati dia tidak mau, akhirnya mati dalam keadaan tidak menepi Quran di jamaah, resikonya, ancamannya menurut firman Allah dalam Al-Quran dan menurut sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib pasti diancam neraka. Berdasarkan firman-Nya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilun naro, dan berdasarkan sabdanya, wa yadullahi ma'al jamaah wa man syadza syadza ilan nar. Ini tadi sebagai nasihat pokok, nasihat utama dari Bapak Imam kepada satu-satunya warga jamaah. Karena nasihat pokok dari Bapak Imam ini berdasarkan dalil, berarti kita sebagai orang jamaah harus mantap, harus yakin, karena berdasarkan dalil, tidak boleh ragu-ragu. Mantap kita, yakin kita, faham kita, bab masalah Quran hadis jamaah pasti surga, tidak Quran hadis jamaah pasti neraka, harus sama, harus sejajar dengan mantap kita bahwa Allah itu pasti satu. Kalau kefahaman kita sudah begitu, berarti kefahaman kita ini sudah kuat. Kita yakin, kita mantap bahwa Allah pasti satu. Taunya dari mana? Dari firman Allah. Qul huwallahu ahad. Innama ilahukum ilahun wahid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dengan firman Allah itu kita mantap, kita yakin bahwa Allah pasti satu. Kalau kita mantap begitu, kita pun juga harus mantap bahwa Quran hadis jamaah pasti surga. Taunya juga dari firman Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Maka kalau kefahaman kita sudah begitu, berarti kefahaman kita sudah kuat. Tetapi kalau kefahaman kita belum begitu, berarti kefahaman kita belum kuat. Allah pasti satu, kita percaya 100%.
Tetapi kalau Quran, hadis, jamaah pasti surga, kita masih kurang percaya. Berarti kefahaman kita belum kuat. Berarti kita terkena ayat, terkena dalil, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Akhirnya ditutup dengan ayat wa ulaika humul kafiruna haqqo. Maka dari itu kita sebagai orang jamaah supaya betul-betul mantap, yakin, paham bahwa Quran, hadis, jamaah pasti surga. Jangan ragu-ragu. Sebagai menetapi firman Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang iman adalah orang yang percaya penuh apapun yang difirmankan oleh Allah dan percaya penuh apapun yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sama sekali tidak ragu-ragu. Maka dari itu nasihat saya sebagai memperkuat nasihat pokok dari Bapak Imam, kita supaya betul-betul mempunyai kefahaman yang kuat bahwa Quran, hadis, jamaah pasti surga, tidak Quran, hadis, jamaah pasti neraka. Mantepnya, yakinnya seperti Allah pasti satu.